Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Tita Rosmiati SPDI, pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, terlebih dahulu mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan darinya. Shalawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Insya Allah ini adalah materi yang sangat menarik dan wajib kita pelajari. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, silakan kalian perhatikan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan berikut. Tahukah Anda apa itu Al-Quran? Sejak kapan Anda mengenal Al-Quran? Apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan? Anak-anakku, usiamu sekarang sudah menginjak remaja. Sudah seharusnya kalian mengetahui apa itu Al-Quran. Sudah seharusnya kalian mengenal, bahkan mempelajari dan menghafal Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, Al-Quran adalah merupakan salah satu kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Sebagaimana kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci kepada para nabinya. Yaitu yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari keempat kitab tersebut, Al-Quran memiliki keistimewaan tersendiri dibanding kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, salah satunya yaitu kitab Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keasliannya sampai akhir zaman. Dan yang kedua, kitab Al-Quran adalah sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembahasan kita tentang sejarah turunnya Al-Quran, silakan kalian perhatikan mutiara hati yang sangat indah dari Imam Al-Ghazali. Dia berkata, carilah hatimu di 3 tempat. Temui hatimu sewaktu bangun membaca Al-Quran, tapi jika tidak kau temui, carilah hatimu ketika mengerjakan sholat. Jika tidak kau temui juga, carilah hatimu ketika duduk tafakur mengingat mati. Jika kau tidak temui juga, maka berdoalah kepada Allah, mintalah hati yang baru. Karena hakikatnya, pada ketika itu kau tidak mempunyai hati. Anak-anakku sekalian, ini adalah salah satu tuntunan solusi bagi kita saat kita memiliki hati yang gundah, saat kita memiliki hati yang galau. Maka salah satu caranya yaitu hendaklah kalian membaca Al-Quran, hendaklah kalian mengerjakan sholat, hendaklah kalian duduk tafakur mengingat mati. Maka insya Allah hati kalian akan kembali tentram. Insya Allah hati kalian menjadi tenang kembali. Baiklah anak-anakku, ini jelas sekali adalah tuntunan bagi kita semua bagaimana cara kita mengelola hati. Jangan sampai ketika kalian gundah atau gundah gulana, kalian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti minum obat-obatan terlarang atau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Anak-anakku, sekarang kita akan membahas tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Kurang lebih dalam jangka waktu 23 tahun, tapi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu dimulai pada bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hira, hingga wahyu terakhir turun yaitu ketika dia sedang melaksanakan haji wada.
Nah, surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanjilaw wa nazzalnahu muqsin 'alan nasi ala litaqra'ahu faraqnahu wa qur'ana. Yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, anak-anakku, ini menjelaskan bahwa Al-Quran tidak diturunkan secara langsung seluruhnya, melainkan Allah menurunkannya perlahan-lahan, berangsur-angsur, sebagian demi sebagian. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah Al-Quran untuk dihafal. Oke anak-anakku, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang periodisasi turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam 2 periode. Yang pertama, periode Makkiyah atau yang disebut dengan periode Mekah, dan yang kedua, periode Madaniyah atau periode Madinah. Apa itu periode Makkiyah? Periode Makkiyah atau periode Mekah adalah pada saat Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah atau sebelum beliau melaksanakan hijrah ke Madinah. Nah, adapun surat yang diturunkan di kota Mekah yaitu sebanyak 86 surat dan terjadi selama kurun waktu 12 tahun 5 bulan. Adapun ayat yang pertama yang diturunkan pada saat di kota Mekah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, dan ini merupakan ayat atau surat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apa yang dinamakan dengan periode Madaniyah atau periode Madinah, yaitu saat Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah atau berada di kota Madinah. Adapun surat yang diturunkan di kota Madinah yaitu sebanyak 28 surat dalam kurun waktu 9 tahun 9 bulan. Dan ayat yang terakhir yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan oleh Allah pada saat Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan haji wada. Baiklah, kita simak Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu ayat dan surat yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke, untuk selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang merupakan surat atau ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Famanitturra fi mahmasatin ghaira mutajanifil lil ismi fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya adalah, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anakku, itulah ayat Al-Quran yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, baiklah selanjutnya kita akan mempelajari tentang sejarah pembukuan Al-Quran.
Nah, secara pembukuan Al-Quran ini terjadi pada dua masa. Masa yang pertama yaitu Al-Quran pada masa Rasulullah, dan yang kedua Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Al-Quran pada masa Rasulullah. Pada masa ini, ayat-ayat yang diturunkan secara bertahap ditulis pada papan-papan, kulit domba, atau pelupa kurma, dan juga dihafal oleh para sahabat. Nah, para penghafal di antara sahabat-sahabat Rasulullah, ada sekelompok yang dinamakan Al-Qurra. Mereka adalah sahabat-sahabat yang memiliki ketekunan dan kesungguh-sungguhan dalam memelihara, menghafal, dan mempelajari Al-Quran. Baiklah anak-anakku, yang kedua kita akan lanjut Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini, mulailah ada inisiatif menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutan turunnya. Hal ini dikarenakan terjadinya perang Yamamah yang terjadi yang menyebabkan para Al-Qurra atau penghafal Al-Quran meninggal sebanyak 70 orang. Karena dikhawatirkan akan ada perang susulan dan bisa menyebabkan meninggalnya para Al-Qurra. Kemudian Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit untuk menghimpun tulisan-tulisan Al-Quran yang ada di papan-papan kulit domba dan juga pelepah kurma yang terdapat di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu kemudian naskah-naskah tersebut dihimpun dan naskah-naskah tersebut disebarkan ke negeri-negeri Islam. Kemudian pada saat Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan mendengar adanya terjadi perubahan atau pergantian naskah Al-Quran akibat adanya kemudahan dalam menyalin, kemudian beliau memerintahkan kepada 5 penulis, salah satunya adalah Zaid bin Tsabit, untuk mengambil mushaf yang ada di Hafsah. Mushaf yang ada di Hafsah itu adalah merupakan naskah pertama di antara naskah-naskah Khalifah pertama. Kemudian setelah itu, naskah-naskah yang ada di Hafsah dijadikan satu mushaf dan digandakan. Kemudian jadilah 5 mushaf. Satu mushaf disimpan di Madinah. Kemudian yang keempatnya dikirim ke kota Mekah, ke Suriah, ke Kufah, dan Basrah. Adapun naskah Al-Quran yang sudah tersebar sebelumnya di negeri-negeri Islam diperintahkan untuk dikirimkan kembali ke Madinah dan kemudian dibakar untuk keamanan agar tidak terjadinya pergantian dan perbedaan dalam ayat-ayat Al-Quran. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran agar kalian mengetahui apa Al-Quran itu. Nah, kita akan tinjau pengertian Al-Quran ini dari dua segi. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Anak-anakku, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita yang terakhir. Kenapa dikatakan atau dinamakan Al-Quran? Karena kitab suci ini merupakan kitab yang wajib dibaca. Dan Al-Quran merupakan wahyu-wahyu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, untuk pembahasan terakhir dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang nama-nama lain bagi Al-Quran. Anak-anakku, ternyata Al-Quran memiliki nama yang cukup banyak. Di antaranya yang pertama adalah Alkitab, yang artinya kumpulan yang tertulis atau buku. Yang kedua, Al-Furqan, yang artinya pembeda.
Maksudnya adalah Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan yang salah. Kemudian yang ketiga, An-Nur yang artinya cahaya. Maksudnya yaitu Al-Quran akan menjadi cahaya bagi hati kita. Kemudian yang keempat, Al-Huda yaitu petunjuk. Maksudnya Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi kita dalam kehidupan. Kemudian yang kelima, Az-Zikr artinya pengingat. Maksudnya adalah banyak ayat-ayat Al-Quran yang berisi peringatan kepada manusia. Kemudian yang ketujuh, Asy-Syifa artinya adalah penyembuhan rohani atau obat. Kemudian yang kedelapan, Al-Hikmah artinya adalah kebijaksanaan. Dan yang terakhir adalah Al-Haq, artinya adalah kebenaran ilahi yang mutlak dan sempurna. Baiklah anak-anakku, Ibu cukupkan sekian pada pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kita sangat bermakna dan tentunya bermanfaat bagi kalian semua. Silakan untuk selanjutnya, kalian simak tugas dalam slide berikutnya. Baiklah, untuk tugas silakan kalian perhatikan petunjuknya. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci bagi orang Islam. Sebagai seorang muslim yang baik, silakan kalian sebutkan sikap dan perilaku apa saja yang mencerminkan keimanan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Petunjuk yang kedua, diskusikan pertanyaan tersebut bersama temanmu, 5 atau 6 orang secara online. Ingat ya, secara online, bukan tatap muka, baik melalui chat atau video call WhatsApp. Kemudian tulis hasil diskusinya di buku catatan. Jangan lupa tulis nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian foto dan kirimkan satu saja per kelompok ke nomor WhatsApp Ibu. Kemudian petunjuk yang ketiga, silakan setelah selesai mempelajari tayangan video, kalian tulis di kolom komentarnya nama kalian dan kelasnya sebagai bukti kehadiran. Anak-anakku sekalian, itulah tugas yang harus kalian laksanakan dengan baik. Tetap semangat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatannya diterapkan, dan tentunya sukses bagi kalian semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita sama-sama mari ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.